suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar Teng Raja Binten yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian siang harinya. Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu ia memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tuah. Setelah selesai dipelukanlah anaknya itu. Lalu kata Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar, banyak orang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko pergi meninggalkan tokonya untuk melarikan diri ke kampung. Gempara negeri Bintan itu karena terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata, "Hei Hang Tuah, hendakkah matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Jawab Hang Tuah sambil membelah kayu. "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuhnya. Ia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka sang ibu berteriak dari atas tokonya, "Hei anakku, cepat lari ke atas toko." Mendengar kata ibunya, Hang Tuah lalu bangkit berdiri memegang kapak dan menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang menuju ke hadapan Hang Tuah lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anak yang sedang menyaksikan kejadian itu berkata, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekul. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak?" Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumanggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat sang baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumanggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut, lalu menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari pegawai-pegawai saya." Setelah sang baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut, lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." Maka saat sang baginda duduk di tahtanya dengan Tumenggung dan sebagian pegawai-pegawainya datang berlutut, lalu ia menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya memohon ampun dan berkat.
Ada banyak berita tentang pengkhianatan, sampai kepada saya berita-berita itu sudah lama terdengar oleh para pegawai-pegawai saya. Setelah Sang Baginda mendengar hal itu, maka raja terkejut. Lalu ia bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina itu tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." Maka raja bertitah. Maka, "Hai Tumenggung, katakan sajalah, kita akan membalasnya." Maka Tumenggung menjawab, "Hormat tuanku, saya memohon ampun dan berkat. Untuk datang saja hamba takut, karena yang melakukan hal ini Tuan sangat menyukainya. Tetapi baiklah, karena Tuan mempercayai perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik saya, karena seolah-olah menjelek-jelekan orang itu." Setelah Sang Baginda mendengar kata-kata Tumenggung itu, maka sang raja bertitah, "Siapa orang itu? Apakah sang hang tua kah?" Maka Tumenggung menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukan hal ini jika bukan hang tua? Para pegawai-pegawai saya sudah pernah melihatnya dan memberitahukan saya. Awalnya saya juga tidak percaya, tetapi saya melihat sendiri hang tua berbicara dengan perempuan di istana Tuan. Perempuan itu bernama Dang Setia. Hamba takut ia akan melakukan sesuatu kepada perempuan itu. Lalu maka saya dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Sang Baginda mendengar hal ini, murkalah ia. Mukanya berubah berwarna merah pedam. Lalu Sang Baginda pun bertitah kepada para pegawai. Sang raja bertitah kepada para pegawai yang jahat itu, "Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu." Hang tua pun tidak pernah terdengar di dalam negeri itu, tetapi hang tua tidak mati karena dia adalah perwira yang kuat dan sekaligus wali Allah. Kabarnya sekarang hang tua berada di puncak dulu Sungai Perak. Dia menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang, lalu ditanyainya orang itu dan berkata, "Tidakkah Tuan ingin mempunyai istri?" Lalu jawabannya, "Saya tidak ingin mempunyai istri lagi." Demikian cerita hikayat hang tua. Cerita hang tua mengandung beberapa pesan moral dan amanat, diantaranya keteguhan dan keberanian, kerja keras dan ketekunan, kepedulian terhadap orang lain, kemampuan untuk mengatasi ketakutan, pengorbanan dan nasib, keadilan dan keadilan sosial. Dengan pesan-pesan moral di cerita hang tua mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bekerja keras, berani, peduli terhadap orang lain, dan selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran.